Cina dan India siap perang. Jet tempur pembunuh siaga di Ladakh. Ternyata di tengah kebutaan dan juga kebuntuan pembicaraan damai terkait sengketa wilayah perbatasan di Ladakh Timur, militer Cina dan India diam-diam sedang bersiaga penuh untuk berperang. Informasi terbaru yang dihimpun dari Viva Militer, Selasa 18 Agustus 2020 dikabarkan Cina memperkuat pasukannya di perbatasan Ladakh dengan mengerahkan jet tempur J-20. Jet canggih Cina sudah siaga diparkir di pangkalan udara Hotan di Provinsi Xinjiang. Letak pangkalan udara ini cuma sekitar 200 mil dari lokasi bentrokan berdarah antara tentara Cina dan juga India beberapa waktu lalu. Selain itu, sekitar 500 mil dari Ladakh Timur, tepatnya di Bandara Kashgar, militer Cina juga telah mengerahkan 6 pesawat pembom H-6 dan dilengkapi rudal jelajah KD-63. Sementara itu, militer India juga tak mau kecolongan. India telah mengerahkan jet-jet tempur pembunuh buatan Rusia mulai dari Sukhoi Su-30 MKI, MiG-29, dan juga MiG-29K. Tak cuma itu saja, India juga langsung menerbangkan pesawat tempur Prancis, yaitu Rafale, yang baru dibeli ke garis terdepan perbatasan kedua negara di Ladakh Timur. Sejauh ini pembicaraan damai antara kedua negara masih mentok. Para petinggi militer kedua negara belum dapat menyetujui kesepakatan sepaham untuk menyelesaikan konflik di perbatasan. Mereka bersikukuh untuk mempertahankan pasukan di garis kontrol aktual alias LAC di Ladakh Timur. Sementara itu, seandainya militer Cina perang pakai jet tempur lawan India, siapa ya yang akan menang? Hubungan Cina dan India memang tengah memanas setelah bentrok yang mengakibatkan korban tewas dari pihak militer kedua negara beberapa waktu lalu. Kini India maupun Cina berlomba-lomba untuk kekuatan. Nah, saat ini mari kita coba membandingkan kekuatan kedua negara tersebut. Tensi tinggi yang mengerucut di wilayah Ladakh perbatasan Cina dan India kini menjadi fokus perhatian dunia. Ancaman kedua negara benar-benar bentrok kekuatan tentu sangat dikhawatirkan. Dua-duanya adalah negara besar yang tentu punya kekuatan militer di atas rata-rata. Nah, tentu menarik jika membandingkan kekuatan militer kedua negara saat perang harus terjadi di angkasa. Bagaimana kekuatan udara kedua negara? Lalu siapa ya yang akan menjadi jawara saat kedua negara harus perang lewat angkatan udaranya masing-masing? Pengarang channel Wings of War Telegram mencoba mengulas kekuatan udara Cina dan India. Berikut paparannya. Angkatan Udara Cina saat ini menduduki peringkat 3 dunia untuk jumlah pesawat udara. Menurut laporan tahunan World Air Force 2020 dalam studinya, dari data Desember 2019, total pesawat udara Cina mencapai 3.210 unit. Urutan pertama ada kedua, dan menjadi kedua yang terbanyak masih menjadi milik Amerika Serikat dan Rusia. Sayangnya, untuk data drone atau pesawat tanpa awak milik Cina masih misteri. Namun, dalam beberapa kesempatan, Cina telah menguji beberapa drone dan pesawat tanpa awak yang memang sengaja dipamerkan ke dunia. Terakhir, yang menjadi andalan Cina adalah tentu saja yaitu Winglong yang jumlah sekitar 100 unit lebih. Berbicara soal pesawat tempurnya, Cina sendiri memang tengah ngebut untuk memproduksi pesawat tempur. Ada pesawat pembom H-6 yang merupakan replika dari pesawat pembom legendaris Uni Soviet Tu-16S yang begitu tenar di era tahun 1960-an. Tak hanya pesawat tempur, Cina dalam beberapa tahun terakhir juga tengah gencar memproduksi helikopter tempur. Dan yang menjadi poin penting, Angkatan Udara Cina sendiri tak pernah lagi terlibat perang sejak 1 abad terakhir. Tapi negeri tirai bambu ini selalu rutin unjuk kekuatan dengan menggelar latihan militer. Angkatan Udara India sendiri menduduki peringkat keempat dunia. Dari data World Air Force 2020, per Desember 2019 lalu, kekuatan udara India sebanyak 2.123 pesawat tempur. Pesawat tempur andalan mereka adalah Sukhoi Su-30 MKI. Yang menarik adalah India juga punya pesawat pembom baru yakni Rafale yang Tejas.
Tak hanya pesawat tempur, kekuatan udara India juga didukung helikopter tempur yang memang masih sebatas pengembangan dari pesawat buatan Amerika Serikat, yaitu Apache AH-64E. Secara umum, kekuatan udara India memang masih bergantung dengan produk negeri lain seperti Amerika, Rusia, dan juga Prancis. Untuk industri pesawat tempur dalam negerinya memang kurang berkembang dibandingkan negara Cina. Terus, siapa ya di antara mereka yang akan menjadi pemenangnya? Kedua negara secara kekuatan armada udaranya sebenarnya masih berimbang. Jadi, secara tidak langsung, yang menentukan adalah kemampuan pilot-pilot mereka saat berhadapan di angkasa. Yang juga pantas dicermati, saat Cina menggunakan pesawat fighter J-20 dan Su-35, maka India pasti akan menurunkan Su-30 sebagai penangkalnya. Dengan kata lain, siapa yang paling minimal membuat kesalahan kemungkinan besar akan menjadi pemenang. Faktor lain yang bakal menentukan pemenangnya adalah peran pihak ketiga, dalam hal ini Rusia. Ya, pemerintah Rusia tentu akan bahagia mengingat negara tersebut saat ini tengah terlibat kontrak dalam penguatan angkatan udara Cina maupun India. Kesimpulannya, Rusia tentu yang paling diuntungkan, dan siapa yang berhasil memenangkan diplomasi dengan Rusia tentu akan mendapat keuntungan saat harus berhadapan di udara. Peringatan serius Beijing kepada Taiwan, China gelar latihan militer provokasi Taipei. Menteri Kesehatan Amerika Serikat Alex Azar baru-baru ini berkunjung ke Taiwan. Kunjungan ini memicu respon keras dari Beijing. China langsung marah mengetahui informasi tersebut. Beijing kemudian menggelar latihan perang di Selat Taiwan untuk memprovokasi Taipei. Aksi ini disebut-sebut sebagai pesan peringatan serius kepada Taiwan yang terus menolak menjadi bagian dari Republik Rakyat Cina atau RRC. Mengutip dari SCMP pada Jumat 14 Agustus 2020, latihan itu digelar oleh Komando Wilayah Timur Cina yang berhadapan langsung dengan Taiwan. Hanya dipisahkan oleh selat dewasa ini, beberapa kekuatan besar bersikap negatif terhadap isu Taiwan, sehingga mengirim sinyal negatif dan serius kepada pasukan kemerdekaan Taiwan, serta menjadi ancaman serius atas keamanan dan stabilitas di Selat Taiwan. Kata juru bicara Kolonel Senior Zhang Chunhui, patroli dan latihan dari pasukan komando adalah respon untuk mengamankan situasi Selat Taiwan dan upaya yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan negara tugasnya. Pernyataan yang dilontarkan setelah Menteri Kesehatan Amerika Serikat Alex Azar menyelesaikan kunjungan 4 harinya di Taiwan. Alex menjadi salah satu pejabat tertinggi pertama yang datang usai Washington memutus hubungan diplomatik dengan Taipei demi Beijing pada tahun 1979 silam. Beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat memang sedang gencar-gencarnya menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Taiwan. Langkah ini diambil di tengah ketegangan dengan China yang terus menguat di Selat Taiwan, Laut Cina Selatan, dan Laut Cina Timur. Beijing mengklaim kedaulatan di atas tanah Taiwan yang menerapkan asas demokrasi di negaranya.